Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita ketemu lagi. Saya ingin membahas materi berjudul 5 poin Ngandagan. Ngandagan itu nama desa di Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Jadi tepatnya Desa Ngandagan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Jadi 5 poin Ngandagan ini saya ambil dari buku yang saya tulis tahun 2011 dan diterbitkan oleh STPN Press dengan judul Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial dan Reform Lokal. Apa 5 poin Ngandagan tersebut? Yang pertama tentang land reform lokal, yang kedua livelihood, yang ketiga leadership, yang keempat legacy, yang kelima impact. Kita mulai. Yang pertama, land reform lokal. Land reform lokal di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo, itu membentuk atau memformulasi adanya 2 kelompok masyarakat, yaitu kulian dan buruh kulian. Kulian adalah orang yang memberikan hak garap, sedangkan buruh kulian adalah orang yang menerima hak garap. Apa itu hak garap? Hak garap itu awalnya adalah sebuah ketentuan di Desa Ngandagan yang diberikan atau ditetapkan oleh Kepala Desa pada tahun 1947, yaitu Sumotirto, di mana dikatakan bahwa orang yang atau warga yang menguasai 300 ubin tanah sawah, 1 ubin itu 14 meter persegi, itu wajib menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin kepada pemerintah desa. Sekali lagi, yang diserahkan adalah hak garapnya. Hak milik tetap ada pada pemilik tanah, ya. Jadi 300 ubin kepemilikan tanah, kemudian 90 ubin hak garapnya diserahkan kepada pemerintah desa, yang kemudian oleh pemerintah desa yang 90 ubin itu akan diserahkan kepada 2 orang petani, sehingga masing-masing petani mendapat 45 ubin. Dan petani yang mendapat tanah sawah, hak garap atas tanah sawah tersebut adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah. Nah, mereka yang menyerahkan hak garap disebut kulian, sedangkan yang menerima hak garap disebut buruh kulian. Buruh kulian itulah yang menerima hak garap atas tanah seluas 45 ubin. Selain itu, land reform lokal juga termasuk aktivitas atau kebijakan atau ketetapan dari Sumotirto yang juga berlaku sampai hari ini atas tanah Tegalan, di mana ada sebidang tanah Tegalan milik asisten Wedana atau camat Kusumo Mangun Harjo Besali yang pada tahun 1947 telah ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Tanah itu seluas 11 hektar, maka oleh Sumotirto kemudian yang 1 hektar karena berada di Desa Kapiteran diserahkan kepada Desa Kapiteran, sedangkan yang 10 hektar berada di Desa Ngandagan, dan itu yang kemudian oleh Sumotirto dibagikan kepada 49 petani Tegalan atau petani yang tidak memiliki tanah di Desa Ngandagan. Jadi dari tanah Tegalan ini ada 49 petani yang mendapat hak atas tanah. Sedangkan dari buruh kulian yang berhasil terbentuk dari kebijakan land reform lokal yang ditetapkan oleh Sumotirto berhasil membantu 128 petani. Itu pertama tentang land reform lokal. Yang kedua tentang livelihood. Livelihood di Desa Ngandagan itu terdiri dari on-farm, off-farm, dan non-farm. Livelihood itu penghidupan, jadi penghidupannya itu ada yang on-farm, berbasis pada pertanian, artinya dia memang langsung berhubungan dengan pertanian, aktivitasnya itu, profesinya, pekerjaannya, cara mencari nafkahnya, berkaitan dengan pertanian, itu disebut on-farm. Dan ada juga yang masih berhubungan dengan pertanian, bukan pertanian, tapi masih berhubungan dengan pertanian, disebut off-farm. Dan kemudian ada juga non-farm, yaitu yang bukan pertanian. Untuk yang on-farm, itu terdiri dari kulian, buruh kulian, petani Tegalan, dan petani pekarangan. Untuk yang off-farm terdiri dari tebasan, jadi orang yang bekerja sebagai buruh tapi modalnya diborong begitu, tebasan. Kemudian bawon, yaitu orang yang kerja panen dengan hasil persentase hasil sekian persen dapat sekian persen begitu. Kemudian ada juga industri rumah tangga berupa pengolahan tempe, dan kemudian ada persewaan traktor. Itu yang off farm.
Sedangkan yang non-farm terdiri dari industri rumah tangga, pemintalan kapas, buruh dan pedagang, kemudian ada PNS, ada pensiunan PNS, dan ada juga mereka yang merantau. Jadi saya ulangi, livelihood di Desa Ngandegan itu terdiri dari on-farm, off-farm, dan non-farm. Kemudian yang berkaitan dengan leadership. Leadership ini nampak pada tokoh Sumotirto, Kepala Desa Ngandegan tahun 1947 sampai tahun 1964, yang bercirikan karakter memimpin dengan tegas dan agak memaksa, atau bahkan mungkin disebut juga memaksa. Sikap leadership yang semacam ini kemudian menimbulkan konflik, sehingga kemudian muncul kelompok anti Sumotirto dan akhirnya berhasil melengsarkan Sumotirto pada tahun 1964. Itu sebabnya Sumotirto menjadi Kepala Desa Ngandegan tahun 1947 sampai tahun 1964. Yang keempat adalah legacy. Legacy itu semacam hal-hal yang diwariskan begitu. Hal-hal yang diwariskan oleh Sumotirto misalnya, yang kemudian berlaku sampai hari ini, dari tanah siten, dari ketetapan atau kebijakannya tentang tanah siten seluas 10 hektar, dia berhasil membagikannya kepada 49 keluarga petani. Dengan demikian ada 49 keluarga petani yang tidak memiliki tanah yang berhasil dibantu. Kemudian dari buruh kulian itu ada 64 kulian yang berpartisipasi, yang masing-masing berkontribusi 90 kubin tanah sawah dengan status hak garap, ya, diberikan kepada pemerintah desa, kemudian diserahkan lagi kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga kemudian terkumpul tanah sawah seluas 5.760 ubin atau seluas 80.640 meter persegi atau 8,06 hektar. Dan itu kemudian bisa menjadi solusi bagi petani di Desa Ngandegan yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga masing-masing bisa mendapatkan 45 ubin tanah sawah, dan itu berhasil membantu 128 keluarga petani. Dengan demikian, ada 177 keluarga petani atau 66% populasi Desa Ngandegan yang berhasil dibantu oleh kebijakan Sumotirto yang kemudian kita sebutnya sebagai legacy di masa kini, ya. Dan itulah kemudian sebabnya yang bisa menjadi pemahaman buat kita mengapa kemudian Sumotirto dilengsarkan tetapi kebijakannya tidak dilengsarkan. Sumotirto dimundurkan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Ngandegan, tetapi tanah siten, kemudian konsep kulian dan buruh kulian tetap dilaksanakan karena ada 66% populasi yang menikmati kebijakan Sumotirto sampai dengan hari ini. Kemudian yang poin kelima adalah mengenai impact. Apa impact dari land reform lokal yang diberlakukan di Desa Ngandegan sejak tahun 1947? Impact-nya adalah yang pertama tentu meredam konflik pertanahan antara mereka yang memiliki tanah luas dengan mereka yang tidak memiliki tanah, sehingga berhasil meredam konflik pertanahan sejak tahun 1947 sampai hari ini. Dan kemudian ini juga terlihat pada angka kemiskinan, di mana karena ada 177 keluarga petani atau 66% populasi Desa Ngandegan yang berhasil dibantu dengan kebijakan Sumotirto mengenai land reform lokal, maka angka kemiskinan di Desa Ngandegan hanya 2,25% dibandingkan dengan angka kemiskinan di Kecamatan Pituruh tahun 2011. Jadi 2,25% angka kemiskinan di Desa Ngandegan itu juga tahun 2011, dan pada tahun 2011 angka kemiskinan di Kecamatan Pituruh adalah sebesar 35% dan angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo sebanyak 34%. Jadi angka kemiskinan di Desa Ngandegan termasuk kecil, dan itu tentu ada kontribusi dari kebijakan land reform lokal yang ditetapkan oleh Sumotirto sejak tahun 1947, dan meskipun dia lengser di tahun 1964, kebijakannya tetap dilanjutkan, ya, dan kemudian itu bisa mewarnai kehidupan di Desa Ngandegan, meskipun dalam konteks livelihood misalnya on farm itu memang penghasilannya rendah atau pas-pasan, tetapi kemudian masyarakat Desa Ngandegan mensiasatinya dengan menambah pola livelihood yang baru, yaitu off farm atau non farm atau keduanya.
Jadi mereka para petani di desa Ngandagan tidak hanya semata-mata bertani, mereka juga melakukan off-farm, misalnya menjadi buruh, dan kemudian bahkan ada yang non-farm, menjadi pedagang, dan lain sebagainya. Ada yang menjadi PNS, dan ada juga PNS yang menjadi petani. Saya pikir demikian, dan saya ulangi, poin pentingnya adalah 5 poin Ngandagan, yaitu pertama land reform lokal, kedua livelihood, ketiga leadership, keempat legacy, dan yang kelima impact. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.